wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nol Saptani dengan NPM 200610240035. Di video kali ini saya akan memaparkan materi praktikum pertemuan 10 yang berjudul Pembuatan Pupuk Organik Padat atau Vermicomposting dan Budidaya Maggot BSF. Selamat menonton. Judul yang pertama ada budidaya maggot. Jadi, apa sih BSF dan maggot itu? BSF merupakan singkatan dari Black Soldier Fly, yaitu lalat hitam, sedangkan maggot adalah larva dari lalat hitam itu sendiri. Biasanya digunakan untuk mengurai sampah organik, juga sebagai pakan ternak yang penuh nutrisi. BSF tidak membawa penyakit, juga memiliki siklus hidup yang singkat. Nah, hal itu membuat BSF cocok untuk budidaya. Lalu di sini ada alat dan bahan untuk budidaya maggot. Yang pertama ada 1 kg SOD yang digunakan sebagai media utama untuk limbah organik. Yang kedua ada 200 gram pur ayam sebagai penambah nutrisi untuk maggot. Dan ada 150 gram maggot BSF sebagai agen biokonversi utama pengurai limbah organik. Lalu ada dedak sebagai penambah karbon juga serat, dan yang terakhir ada wadah untuk budidaya BSF. Lalu di sini ada prosedur kerja. Yang pertama, campurkan SOD juga pur ayam sampai merata. Setelah itu, tambahkan 150 gram maggot BSF dan taburkan dedak di pinggir supaya maggot tidak kabur. Media dibuat hari Senin dan pertumbuhan larva dilihat pada hari Rabu. Dilakukan panen maggot sudah menjadi prepupa. Lalu di sini ada sedikit video cuplikan pembuatan budidaya maggot BSF menggunakan metode lain, yaitu tong. Selamat menonton. Jadi kalau masuk ke tubuh kita gimana ya? Mati lah. Kremian. Apanya yang mati? Ini. Kan emang bukan cacing parasit. Dari hasil praktikum yang dilakukan, ditemukan pengamatan pada hari kelima, maggot BSF masih berukuran kecil. Hingga hari ke-8, maggot sudah memakan jumlah pertumbuhan cepat dengan ukuran yang membesar. Beberapa di bagian media telah menemukan larva yang sudah memasuki fase prepupa. Pertumbuhan cepat ini efisien pada maggot BSF dalam menguraikan limbah organik menjadi biomasa. Praktikum budidaya maggot BSF berhasil menurunkan jumlah bahan limbah organik yang dicampur dengan dedak dan pakan ayam yang menjadi lebih cepat. Penggunaan media limbah dengan dedak yang tinggi serat dan karbon mampu memberikan sebagai sumber nutrisi serta potensi pakan yang mudah. Waktu pertumbuhan maggot menunjukkan pertumbuhan yang cukup cepat dan bergerak menuju fase pupa setelah beberapa hari, menghasilkan keberhasilan proses biokonversi limbah menjadi biomasa bernilai ekonomi. Ya, hal itu sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Answer et al. 2023 secara umum. Metode yang diterapkan sesuai dengan prosedur ilmiah pengelolaan sampah melalui serangga BSF. Lalu di sini ada judul selanjutnya, yaitu pembuatan pupuk organik padat menggunakan teknik vermicomposting. Jadi, apa sih vermicomposting itu? Vermicomposting adalah pembuatan pupuk organik menggunakan bantuan
Cacing tanah. Cacing tanah yang biasa digunakan adalah jenis Eisenia fetida. Cacing tanah akan menguraikan limbah organik itu yang berupa sisa sayuran, sisa tumbuhan, sisa buah, dedaunan, dan kotoran hewan yang akan diuraikan menjadi kotoran. Nah, kotoran itu yang disebut vermicomposting atau biasa disebut casing, yang dijadikan sebagai pupuk organik yang tinggi nutrisi. Vermicomposting merupakan proses pengomposan yang menggunakan suhu rendah atau mesofilik. Hal itu dapat menyebabkan baunya lebih berkurang dan lebih kaya nutrisi. Sangat cocok untuk digunakan pupuk tanaman. Lalu ada alat dan bahan yang digunakan untuk pembuatan vermicomposting. Yang pertama, ada substrat padat hasil ekstraksi POC sebagai media limbah organik yang akan digunakan untuk hidup cacing. Yang kedua, ada cacing jenis Eisenia fetida sebagai agen aktivator untuk menguraikan limbah organik. Ada timbangan untuk menimbang berat cacing dan alat bahan. Lalu ada tutup karton sebagai isolator dan penutup. Ada juga wadah berukuran 14 x 40 x 41 cm sebagai tempat untuk vermicomposting, dan yang terakhir ada alat tulis untuk pencatatan data. Dari hasil praktikum pembuatan pupuk organik padat menggunakan teknik vermicomposting dapat ditemukan hasil pengamatan, yaitu awal proses vermicomposting menggunakan substrat hasil POC yang masih kasar dengan bau khas limbah organik. Tapi setelah 1 minggu, substrat menunjukkan perubahan menjadi lebih rapuh dengan warna yang menggelap dan bau limbah yang berkurang. Hal ini menandakan bahwa degradasi bahan organik yang telah terjadi melalui aktivitas cacing tanah jenis Eisenia fetida dan mikroorganisme pendukungnya. Proses vermicomposting dipengaruhi oleh jenis, substrat perlakuan awal, serta cacing seperti Eisenia fetida yang mempercepat dekomposisi. Hal itu sesuai dengan literatur Jane et al. 2019 dan Amin 2023 yang mengatakan hasil vermicompost mampu memperbaiki struktur tanah, meningkatkan kandungan air, dan menyediakan nutrisi penting bagi tanaman, sehingga sangat bermanfaat untuk pertanian berkelanjutan. Dari praktikum ini dapat disimpulkan bahwa vermicomposting dengan cacing tanah efektif mengubah limbah organik menjadi pupuk padat berkualitas yang peningkatan kesuburan tanah juga pertumbuhan tanaman. Sekian video pemaparan materi praktikum pertemuan 10 dari saya. Mohon maaf jika ada kekeliruan dalam penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.